Sekali lagi, pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jodoh sesama kita semuanya. Alangkah baiknya kita sesamanya memberikan aplaus kepada kita semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Pertama-tama kita mengundang dengan hormat sambutan dari mewakili Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Santoso Tanuwibowo. Kami persilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dewan Pengawas Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode 2009-2013, Bapak Teniki, Bapak Panji Wicaksana. Yang saya muliakan, pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Inti periode sebelumnya, Bapak Edi Lembong. Para senior yang saya hormati, kalian ada Pak Hadi Chan, Pak Muslim Abdurrahman, kemudian Pak Aswi Warman Adan, kemudian Pak Dahana, Pak Chris, Mbak Ratna, Pak Michael, Ibu Melitan, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Yang juga saya hormati Pak Syetiongbin dan keluarga, Pak Bedi yang selalu melahirkan gagasan-gagasan segar sehingga acara ini bisa berlangsung. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Pak Rahman Hakim yang karena harus menghadiri wisuda putranya di Amerika Serikat tidak bisa hadir dalam forum yang sangat terhormat ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, meskipun tidak seluruhnya benar, sejarah adalah catatan rekam jejak dari para tokoh. Dan sebagaimana layaknya para tokoh, apalagi dalam skala yang besar, dalam tingkatan yang besar, selalu punya warna yang beraneka. Kadang kita melihat sisi warna tertentu, yang lain juga melihat warna yang berbeda. Dan itu acap kali menimbulkan kontroversi, silang pendapat tentang tokoh itu sendiri. Namun saya percaya bahwa kita semua hadir di sini untuk melihat ketokohan seseorang itu dari kacamata objektif. Apalagi kalau sang tokoh sudah lama meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa punya jarak waktu yang cukup untuk melihat tokoh sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Saya tidak mengenal pribadi Pak Syetiongbin, saya masih terlalu kecil waktu itu. Syetiongbin, karena kenalnya anaknya. Iya. Saya masih terlalu kecil meskipun badannya besar. Tapi kalau yang saya baca, beliau adalah tokoh yang sangat perlu kita hormati, apapun posisinya dan bagaimanapun kontribusinya. Dan mudah-mudahan di sini hadir para pakar yang bisa memberi pelajaran kepada kita semua, terutama yang muda-muda, agar bisa menarik pelajaran penting dari setiap rekam jejak seorang tokoh, baik sisi positifnya yang perlu terus kita kembangkan maupun sisi kurangnya yang perlu kita perbaiki. Dengan demikian kita akan menjadi bangsa pembelajar, dan hanyalah bangsa yang pembelajar ini yang bisa maju di era yang semakin kompetitif ini. Saya tidak berpanjang kata atas nama teman-teman dari INTI, dari RK, dan kemudian dari Sinergi, SNB, dan LKSA, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama para narasumber, dan nanti juga ada Pak Surya Paloh selaku keynote speaker. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini berlangsung. Semoga acara semacam ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus maju menjadi manusia yang semakin arif dan bangsa yang semakin maju, berani menghadapi tantangannya di masa depan. Terima kasih dan sekali lagi selamat berseminar. Terima kasih atas sambutan dari Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa.
kita dapat lihat betapa kokohnya INTI, tidak lepas dengan kokohnya Pak Budi. Baik, selanjutnya acara ini kita lanjutkan dengan penyerahan buku dari penerbit kepada editor, dalam hal ini Bapak Syauting Udin yang menerima bukunya. Kami persilakan dari penerbit yang diwakili oleh Bapak Bin Kopi. Di sini Bapak Bin Kopi ya telah berusaha payah untuk dapat menerbitkan buku ini, dan pada pagi hari ini diserahkan kepada editornya, juga putra dari Bapak Xiao Gyokchan, yaitu Bapak Xiao Kyongji. Terima kasih. Dan selanjutnya buku-buku yang telah dicetak ini akan diserahkan juga oleh editor, dalam hal ini Bapak Xiao Kyongjin, kepada penyelenggara pada pagi hari ini, yaitu ke-6 ya, dari perhimpunan INTI. Kami persilakan untuk mewakili, juga dari alumni UREKA yang mewakili majalah Sinergi, yang mewakili SNB Solidaritas Nusa Bangsa, dan juga yang mewakili LKASA, dan juga yang terakhir dari yang mewakili Library of Congress. Kami persilakan yang dari INTI. Ya, terima kasih. Silakan Pak dari Library of Congress. Yang mewakili dari majalah Sinergi, kami persilakan Bapak Tan Sui Ling, saya kira ya. Kami persilakan Pak Tan Sui Ling. Dan juga dari SNB, dan juga mewakili dari alumni UREKA. Nah, ini Pak Tan Sui Ling dari majalah Sinergi yang setiap kali memberikan banyak tulisan-tulisan yang begitu baik. Dan ini Bu Esther dari SNB. Ya, terima kasih atas dukungan dari SNB. Dan juga yang mewakili LKASA, Pak Henry Bud ya, Pak Henry Bud. Kami dari nggak apa-apa. Dan juga dari alumni UREKA. Yang terakhir siap-siap dari alumni UREKA. Nah, ini dari LKASA Pak Henry Bud. Nah, yang mewakili dari UREKA, alumni UREKA, silakan Bu. Nah, luar biasa. Baik, kami persilakan untuk Bapak Syauting Udin kembali ke tempat duduknya. Sebenarnya acara ini akan kita lanjutkan dengan sambutan dari juga ada dari keynote speech. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari editor dari Bapak Xiao Kyongjin. Kalau kita dapatkan, silakan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para pakar, narasumber yang sudah bersedia untuk datang memeriahkan acara ini. Kedua juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada lembaga kajian Sinergi yang sudah bersedia untuk menerbitkan buku yang saya sunting ini. Perkembangan di Indonesia selama 12 tahun terakhir ini untuk komunitas Tionghoa memang menyejukkan. Berbagai undang-undang dan peraturan yang mengandung rasisme telah berhasil dihapus. Undang-undang kewarganegaraan baru yang mengganti Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 juga mengandung berbagai kepositifan. Tahun baru Imlek telah dijadikan hari raya nasional dan perayaan bisa dilakukan secara terbuka. Bahasa Tionghoa bisa digunakan secara bebas,
sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa pun bisa dibuka dan dikembangkan secara bebas. Kesemuanya ini adalah hasil perjuangan jangka panjang. Perjuangan membangun nasional Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nasion yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Nasion yang berlandaskan pluralisme dan apa yang kini dikenal di banyak negara maju sebagai multikulturalisme. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa apa yang tertera dalam undang-undang atau peraturan pemerintah di sebuah era kekuasaan pemerintah tidak menjamin pelaksanaan konsekuen. Di negara-negara maju seperti Australia dan Kanada, di mana multikulturalisme sudah dihukumkan, di mana a citizenship-based nation telah diwujudkan, masih saja terjadi berbagai penyelewengan yang merugikan komunitas tertentu dan nasion yang dimaksud secara keseluruhan. Di negeri berkembang seperti Indonesia, kemungkinan adanya penyelewengan, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan, bisa terjadi tanpa sanksi hukum. Bahkan pergantian pemerintah bisa membatalkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang membangun dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang destruktif tanpa mengindahkan dampak-dampak dan kecaman-kecaman dunia internasional. Ada sebuah contoh yang telah dilupakan banyak orang kiranya. Dalam awal kemerdekaan, salah satu tugas penting pemerintah RI adalah menentukan siapa yang mengisi keberadaan hukum nasional Indonesia. Badan Pekerja Kemit sebagai lembaga legislatif pada tahun 1946 mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 46 yang menjadikan semua orang yang lahir di Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keturunan asing, warga negara Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, semua yang lahir di Indonesia menjadi warga negara Indonesia pada waktu bersamaan. Yang tidak mau menjadi warga negara Indonesia harus menolaknya di pengadilan. Dan mereka diberi waktu 2 tahun yang kemudian diperpanjang hingga Desember 1951. Dengan demikian, hanya mereka yang menolak warga negara Indonesia pada bulan Desember 1951 itulah yang menjadi warga negara asing. Yang lain, termasuk sebagian besar komunitas Tionghoa di Indonesia, secara hukum adalah warga negara Indonesia. Buku ini menuturkan perkembangan politik dan ekonomi yang dengan silih bergantinya kabinet memungkinkan Undang-Undang Kewarganegaraan ini dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Kewarganegaraan baru pada tahun 1958. Undang-undang yang merupakan kompromi antara kelompok yang ingin mempertahankan Undang-Undang 46 diantaranya Xiao Jiochan, dengan kelompok yang ingin menjadikan sebanyak mungkin keturunan Tionghoa warga negara asing. Bila mana tidak ada perjuangan yang gigih, pembatalan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Kewarganegaraan 46 ini akan memiliki dampak yang sangat destruktif untuk pembangunan nasional Indonesia. Karena bila mana itu terjadi, hampir semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang menjadi warga negara asing. Bukan karena mereka tidak mau menjadi warga negara Indonesia, tetapi karena berbagai hal lain. Generasi muda yang menghirup udara kemerdekaan di masa kini pada umumnya tidak menyadari bahwa kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya ini, kebebasan melakukan adat istiadat Tionghoa termasuk perayaan Imlek, penggunaan bahasa Tionghoa dan adanya alam pluralisme, ini adalah hasil sebuah perjuangan jangka panjang yang dilalui dengan banyak pengorbanan lahir dan batin. Generasi penerus pun harus senantiasa sadar bahwa apa yang digambarkan ini dan apa yang sekarang dialami ini memiliki berbagai kemungkinan